Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah M. Aziza. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Ilmiah Penyuluhan Islam. Tepatnya saya di kelas A ya teman-teman. Semester berapa sih Mbak? Semester 6 ya. Sekarang tuh saya akan membahas tentang apa yang kalian sudah apresiasi kalian tuh di instastory saya. Apresiasi apa sih Mbak? Kok saya nggak paham. Ya gini ya teman-teman, tadi siang tuh saya membuat instastory tentang sebuah pertanyaan ya teman-teman, kolom komentar gitu. Isinya itu mungkin ada teman-teman yang ingin curhat atau tanya-tanya tentang permasalahannya atau tanya-tanya tentang apapun itu. Yang terpenting itu yang berkaitan dengan jurusan saya ya, jadi jurusan di Bimbingan Penyuluhan Islam itu sendiri. Dan dari kebanyakan apresiasi kalian itu ya, mungkin ada banyak ya teman-teman, kalian itu rata-rata jawabannya sama ya teman-teman, persoalannya juga sama. Bagaimana sih Mbak cara mensyukuri hidup itu? Apa sih Mbak hakikat hidup itu? Bagaimana sih Mbak cara semangat hidup meskipun kita tuh banyak masalah, meskipun kita itu punya masa lalu yang kelam, meskipun kita itu banyak dosa, seperti itu teman-teman. Yang pertama, mungkin saya nggak bisa ya untuk membahas semuanya, mungkin saya akan membahas 2 poin penting aja. Yang pertama, bagaimana sih cara kita mensyukuri hidup itu? Ya teman-teman, kalian harus tahu ya, yang pertama, mensyukuri hidup itu kita sendiri harus kesadaran dari kita sendiri teman-teman. Seperti contohnya bahwa kita tuh harus sadar bahwa kita itu berada di fase yang lebih baik dari orang lain, seperti itu. Kenapa kok bisa begitu? Kita harus bisa melihat kalau kita itu masih bisa makan, bisa minum, bisa tidur dengan layak, tidur dengan nyaman, kita ya aman-aman aja gitu teman-teman. Padahal kalian tuh tahu di luar sana itu masih banyak orang yang berada di bawah kita, seperti banyak yang tidurnya di kolong jembatan, banyak yang makan itu masih bingung nanti makan apa ya, nanti cari makan tuh bagaimana ya. Dan kadang di luar tuh banyak banget yang hidup sendiri, nggak punya orang tua, seperti itu. Maka dari itu kita tuh harus bisa bersyukur ya teman-teman, apalagi kita tuh masih mempunyai kedua orang tua yang utuh dan sehat, itu. Memang ya, bersyukur itu tidak harus dari hal yang langsung besar, kita harus dimulai dari hal yang kecil dulu, seperti itu tadi, makan, kok makannya hari ini nggak enak, seperti itu. Kita harus bisa melihat, alhamdulillah kita masih bisa makan pakai nasi, padahal di luar sana itu banyak yang bingung teman-teman, mau makan nasi nggak ada uang, seperti mau minta ke siapa, nggak punya orang tua. Jangan kita masih diberi kapasitas yang baik sama Allah, kita tuh harus selalu bersyukur. Saat kita mulai merasa tidak bersyukur itu, kita harus melihat bagaimana perjuangan orang tua kita untuk mencarikan kita makan, untuk bekerja dari pagi sampai sore. Kita harus tahu itu ya teman-teman. Nanti kalau kita sudah terbiasa dari hal yang kecil, itu kita akan terbiasa untuk menata bersyukur untuk hal yang besar. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang bagaimana sih Mbak cara semangat hidup ketika kita banyak masalah, ketika kita mempunyai dosa, ketika kita mempunyai masa lalu yang kelam ya teman-teman. Yang pertama, kita harus tetap semangat ya teman-teman, karena hakikatnya manusia itu tempatnya salah dan dosa, dan tidak seterusnya manusia itu akan melakukan kesalahan, tidak seterusnya manusia itu akan berada di tempat yang jahat gitu ya teman-teman. Karena hati nurani manusia itu sejatinya itu banyak hal positif ya teman-teman. Jadi kita itu ketika kita tuh mau melakukan hal yang jahat, kita itu pasti banget, itu pasti di hati nurani kita itu ada firasat gitu, kayak merasa bersalah, seperti itu. Nah kuncinya tuh kita tuh harus tetap semangat gitu teman-teman,
karena kita tuh tahu walaupun kita itu masih seperti ini, kita mempunyai mindset yang baik untuk kedepannya. Kita pasti akan berusaha untuk merubah kita menjadi lebih baik, meskipun itu dengan dari hal yang paling kecil, seperti kita merubah kebiasaan kita yang buruk seperti itu. Nanti kita lama-lama bisa terbiasa sendiri, teman-teman. Itu karena hidup itu untuk belajar bersyukur dan sabar, yaitu bersyukur mesti tak cukup, ikhlas mesti tak rela, taat meski berat, memahami mesti tak sehati, sabar meski terbebani. Seperti itu ya teman, percaya meski susah. Jadi kita tuh harus selalu bersemangat untuk hidup ke depannya agar lebih baik, tapi juga harus tahu batasan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukannya kita tuh ingin hidup baik, tapi kita tetap stay di zona yang jahat itu, teman-teman. Kalian tuh harus berusaha untuk menjauhi hal yang buruk juga. Jadi kalian tuh juga terbantu untuk menjadi yang lebih baik gitu. Rajin beribadah, membiasakan hal baik pada diri kita, seperti itu. Dan tambahannya buat yang sakit itu semoga cepat sembuh dan tetap optimis, karena segala sesuatu penyakit itu pasti ada obatnya. Dan tetap selalu tawakal kepada Allah, semoga cepat sembuh gitu ya teman-teman. Buat kalian tetap semangat hidup meski kita dalam keadaan seperti apapun, dan tetap syukuri apa yang kita miliki, karena di luar sana tuh masih banyak yang di bawah kita. Dan dulu ya teman-teman, see you next time, goodbye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.